Hari ke-6 belum semua pengendara taat rambu-rambu lalu lintas. Operasi keselamatan lalu lintas yang diselenggarakan secara nasional dari tingkat pusat hingga kepolisian daerah dan jajaran Polres dilaksanakan selama 14 hari mulai 4 sampai tanggal 17 Maret tahun 2024. Di hari ke-6 Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 tim Operasi Keselamatan Turangga 2024 Satlantas Polres Malaka dilakukan secara mobile atau patroli di seputaran Kota Betun Kecamatan Malaka Tengah dengan rute dari Mako Polres Malaka menuju jalan di depan kantor DPRD seputaran Lapangan Umum Betun Pasar Beabuk dan kembali ke Mako Polres Malaka. Kapolres Malaka AKBP Rudi Junus Jakob Ledo, SH, SIK, melalui Kasat Lantas AKP Julius Z. Nale, menjelaskan. Dalam kegiatan operasi yang dilakukan secara mobile tersebut sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan untuk menaati rambu-rambu lalu lintas serta memberikan teguran secara humanis kepada pengendara yang tidak taat terhadap keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tutupnya, untuk diketahui, berikut pelanggaran lalu lintas di Indonesia dan sanksinya. Rambu lalu lintas menjadi salah satu peraturan lalu lintas yang perlu Anda perhatikan dan taati. Rambu lalu lintas sendiri memiliki berbagai bentuk maupun lambang, mulai dari huruf, angka, hingga simbol. Masing-masing memiliki warna dasar dan makna yang berbeda. Peraturan lalu lintas yang tertera pada rambu lalu lintas tentu telah diperhitungkan dengan baik demi keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Tanpa memahami rambu lalu lintas sebagai peraturan di jalan, maka bisa menyebabkan kekacauan bahkan kecelakaan. Kenapa perlu mentaati peraturan lalu lintas? Selamat sampai tujuan. Mematuhi peraturan lalu lintas menjadi aspek keselamatan yang diwajibkan pihak kepolisian agar pengendara selamat sampai di tujuan. Pelanggaran atas rambu lalu lintas di jalan raya bisa berdampak buruk, baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara dan pejalan kaki lainnya. Orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas berisiko mengalami kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Namun dengan mematuhi rambu lalu lintas segala urusan menjadi lancar dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak membahayakan atau mengganggu pengguna jalan lain. Rambu lalu lintas juga bertujuan agar tidak mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya. Misalnya ketika ada rambu dilarang berhenti atau dilarang parkir, maka jika kamu melanggarnya bisa saja akan terjadi kemacetan atau membahayakan kendaraan lain yang saat itu sedang melaju. Mencegah kemacetan. Dengan menaati peraturan lalu lintas yang ada, kita juga bisa mencegah risiko kemacetan di jalan. Misalnya saja, ketika terdapat rambu lalu lintas dilarang parkir, namun ada pengendara yang justru parkir padahal jalan di lokasi tersebut terbilang sempit. Jika hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas. Menciptakan keteraturan dan ketertiban berkendara. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan lalu lintas yang teratur dan tertib. Misalnya ketika di persimpangan jalan, orang akan secara tertib mematuhi lampu lalu lintas yang menyala. Hijau untuk berjalan, kuning untuk waspada, dan merah untuk berhenti. Dengan mematuhi rambu tersebut, lalu lintas akan teratur dan berjalan baik sehingga kemacetan pun bisa dihindari. Menghindari denda pelanggaran. Pemerintah Indonesia memberlakukan denda tilang untuk memberikan efek jera kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Nilai denda atas pelanggaran tersebut sudah tertera jelas di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Masing-masing pelanggar rambu lalu lintas nantinya akan diberikan slip biru atau merah. Slip biru dipilih jika pembayaran dikirimkan lewat bank tanpa banding dari pelanggar. Sedangkan slip merah diserahkan saat pengemudi menginginkan proses sidang atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dikenakan ketika melanggar peraturan lalu lintas. Ketika pengendara melanggar peraturan lalu lintas, maka bisa dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Apa saja sanksi yang bisa dikenakan?
Berikut beberapa sanksi yang bisa dikenakan bagi pelanggar lalu lintas dilansir dari liputan6.com. Dengan berkendara melewati trotoar atau mengabaikan dan mengganggu fasilitas pejalan kaki, akan dipidana dengan kurungan penjara maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang sering dilakukan, padahal ini menyangkut keselamatan pengendara. Pelanggaran lalu lintas tentang penggunaan helm ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pengendara wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI). Sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Bagaimana dengan standar helm yang harus digunakan? Apabila helm yang digunakan bukan SNI, maka akan mendapat sanksi yang diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang LLAJ dan pelanggaran diancam dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling maksimal Rp250.000. Pelanggaran terhadap Pasal 331 Undang-Undang LLAJ tersebut diancam dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Tidak menyalakan lampu kendaraan adalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar. Sanksi dari pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini dimaksud dalam Pasal 107 Ayat 2 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000. Itulah beberapa peraturan lalu lintas beserta sanksi yang bisa dikenakan ketika melanggar.